mengikuti Ruang Gizi bersama Persagi Pati, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati, bekerja sama dengan Radio Pas FM Pati. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM Pati. Selamat sore Mitra Pas, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga semangat untuk menjalankan aktivitas di sore yang cerah ini ya. Amel kembali hadir untuk menyapa Anda kali ini di program spesial Ruang Gizi kerjasama Radio Pas FM Pati dengan Persagi, Persatuan Ahli Gizi Indonesia Pati Mitra Pas, yang kita akan membahas satu tema terkait dengan menjaga berat badan si ibu tetap ideal selama kehamilan ya. Dengan narasumber yang sudah hadir, ada Mbak Loviana Mufida, Sarjana Gizi RD, Ahli Gizi dari Rumah Sakit KSH Pati. Halo, Assalamualaikum, selamat sore Mbak Lovi. Halo, Waalaikumsalam, selamat sore. Apa kabar Mbak Lovi? Alhamdulillah baik. Oke, dan juga ada Mbak Dia Mainasari, Sarjana Gizi, Ahli Gizi dari RSI Pati. Selamat sore Mbak Dia, Assalamualaikum. Selamat sore Mbak, Waalaikumsalam. Sehat juga ya? Iya, sehat. Lumayan jauh ini dari RSI ya? Iya. Kalau Mbak Lovi tinggal nyebrang aja ya? Iya, tinggal nyebrang aja. Oke, untuk Anda Mitra Pas yang ingin bergabung, yang ingin bertanya, bisa SMS ataupun WA di 085277999101 atau bisa telepon di 02953858877. Anda juga bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami, Radio Pas FM Pati 2. Nah, ini menjaga berat badan si ibu tetap ideal selama kehamilan. Ini mesti yang sering ditanyakan untuk ibu-ibu hamil ini. Ini seperti apa ini Mbak? Monggo. Iya. Ya, terima kasih. Sebelumnya ini sedikit sharing aja ya mengenai bagaimana nanti cara menjaga berat badan ibu hamil tetap ideal selama kehamilan gitu ya. Jadi mungkin sebelum membahas lebih lanjut mengenai zat gizi apa saja yang diperlukan ibu hamil, mungkin kita bisa lebih sedikit menyinggung lagi tentang gizi seimbang dulu nih. Jadi teman-teman semua, ibu-ibu semua harus tahu apa yang disebut dengan gizi seimbang itu seperti apa, kemudian kebutuhan gizi pada saat hamil itu seperti apa gitu. Nah, biasanya kebutuhan gizi pada saat kehamilan itu akan meningkat kurang lebih sekitar 15% ya dibandingkan pada saat sebelum hamil. Nah, itu kan banyak sekali ya yang harus diperhatikan karena juga pada saat hamil kan juga harus memperhatikan perkembangan janinnya juga. Nah, biasanya 40% itu perkembangannya digunakan untuk janinnya, kemudian yang 60% digunakan untuk perkembangan untuk si ibunya gitu. Oke, itu tadi sedikit tentang menjaga berat badan si ibu tetap ideal selama kehamilan. Kalau Mbak Dia gimana ini Mbak? Monggo. Iya, untuk menjaga berat badan gitu ya, selama kehamilan kita diperlukan untuk asupannya, misalnya dari sumber karbohidratnya, kemudian ada proteinnya gitu, tetap seimbang. Jadi karena tadi ada penambahan dari kebutuhan asupan gizinya gitu, jadi harus diperhatikan buat asupan makanannya, bahan-bahan apa saja yang perlu dipilih. Karena tidak hanya untuk satu orang saja ketika hamil ya, ada nyawa lain yang harus dijaga seperti itu ya. Jadi untuk gizinya harus diperhatikan. Kalau misalkan biasanya kita sering cuek dengan mungkin asupan yang kita makan ketika hamil, ini bisa lebih diperhatikan lagi seperti itu ya. Iya, betul sekali. Oke, menarik sekali Mitra Pas, dan kita juga masih menunggu untuk Anda yang ingin bergabung ya. Sampai tuntas jam 5 sore nanti Anda bisa gabung, bisa bertanya terkait dengan tema kita, menjaga berat badan si ibu tetap ideal selama kehamilan. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101, teleponnya di 0295385877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Kita jeda dulu, tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati. Anda masih mengikuti Ruang Gizi bersama Persagi Pati,
Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati. 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati, masih di program Ruang Gizi Mitra Pas kerjasama Radio Pas FM Pati dengan Persagi, Persatuan Ahli Gizi Indonesia Cabang Pati, dan kita masih membahas satu tema terkait dengan menjaga berat badan si ibu tetap ideal selama kehamilan. Untuk Anda yang ingin bertanya, yang ingin bergabung, Anda bisa SMS ataupun WA di 085277 999101 atau bisa telepon di 0295 385 877. Anda juga bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Kalau tadi sudah dijelaskan bahwa kita harus juga bisa karena tidak hanya satu orang saja yang pasti kita harus memperhatikan berapa banyak nilai gizi yang kita konsumsi perharinya ya. Nah, ini sebelumnya sudah ada yang gabung dari Mbak Ika. Mbak Ika berbicara mengenai kehamilan, tentu jadi hal penting mengenai berat badan. Nah, yang ingin saya tanyakan, berapa banyak kenaikan berat badan yang tergolong normal saat hamil? Apalagi kata teman saya, bawaannya kalau pas lagi hamil pengennya ngemil terus dan minum es terus. Nah, ini apalagi cuacanya juga panas ini, Mbak. Iya. Pas untuk minum es ini ya. Nah, ini bagaimana ini, Mbak? Iya. Memang ya pada saat hamil itu memang mengalami peningkatan kebutuhan ya, terutama untuk kebutuhan energi, protein, dan juga zat gizi yang lain. Cuman jangan disalahartikan, misalkan sudah hamil, oh berarti saya boleh makan sepuasnya, akhirnya nanti malah kenaikannya melebihi batas normal. Gitu. Nah, untuk kenaikan ibu selama kehamilan itu dipengaruhi status gizi sebelum hamil juga. Gitu. Jadi memang ada beberapa standar yang harus diperhatikan ibu hamil untuk menaikkan berat badannya dari minimal sampai maksimal. Jadi kalau misalkan pada saat sebelum hamil kategori status gizinya masuk ke kategori underweight atau gizi kurang, maka untuk kenaikannya bisa sekitar 12,5 sampai 18 kg itu selama kehamilan ya, bukan untuk 1 bulan saja. Kayak gitu. Jadi selama nanti kehamilan harus juga diperhitungkan ya, berapa naiknya selama 1 bulan, 2 bulan itu berapa gitu. Jadi misalkan sebelum hamil pun status gizinya masuk kategori normal, terus masuk kategori overweight dan juga obesitas, maka kenaikannya juga semakin sedikit gitu. Tidak boleh terlalu banyak-banyak. Contoh yang obesitas paling hanya boleh naik sekitar 5 sampai 9 kilo saja gitu. Berarti harus dilihat dari awal ibu ini sebelum hamil beratnya berapa dulu ya? Iya, betul sekali. Oh, tidak semuanya sama berarti untuk berat nantinya. Iya, betul sekali. Ternyata ini seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ibunya gizinya kurang sebelumnya, nah ini harus memang ditingkatkan lagi gitu ya. Sekali. Tapi ketika sudah mulai obes, nah ini juga peningkatannya harus sedikit seperti itu. Betul. Oke, nah ini untuk berat badan yang tergolong normal saat hamil. Nah ini berapa? Ini apakah juga tadi tergantung dengan sebelumnya ibu belum hamil atau gimana ini, Mbak? Tetap dipengaruhi pada saat sebelum hamil ya. Misalkan pada saat sebelum hamil harus dihitung dulu status gizinya itu berapa. Misalkan berat badannya 55 kg, terus kemudian tinggi badannya 160. Nanti harus ada penghitungan IMT ya, menggunakan rumus tertentu. Nanti akan ketemu hasilnya berapa dan akan ada kategorinya, masuk kategori overweight atau obesitas gitu. Berarti nanti untuk totalnya itu tadi, kalau misalkan sebelum hamil dia underweight, untuk total kenaikannya 12,5 sampai 18. Kalau dia sebelum hamil kategori normal, maka kenaikannya 11,5 sampai 16. Kalau kategori overweight kenaikannya 7 sampai 11,5. Terus kalau dia sebelum hamil masuk kategori obesitas, untuk kenaikannya 5,9. Jadi setiap orang memiliki batas-batas berbeda ya, tergantung tadi berat badan atau status gizinya sebelum kehamilannya. Oke, gitu. itu untuk makanan dan juga minumannya ini seperti apa ini, Mbak? Kan tadi terkait dengan ngemil dan juga minum es ini. Oke. Moga Mbak Dia. Oke. Ini kalau buat
tadi sudah dijelaskan sama Mbak Lofi ya gitu untuk penambahan berat badan selama kehamilannya. Kalau untuk makanannya misal tadi dari ibu hamil yang status gizi awalnya dia underweight, bisa ditambah dari makanan yang tinggi kalori gitu. Tinggi kalori dari sumber karbohidrat dan protein. Tujuannya fungsinya buat meningkatkan pertumbuhan dari janin dari misalnya pertumbuhan berat badannya gitu berat badan ibu hamil sama untuk perkembangan janin. Diambil dari yang proteinnya tinggi, kalorinya tinggi, karbohidratnya tinggi, kemudian ada zat gizi lainnya. Kalau untuk yang status gizinya obes atau misal overweight, dipilihkan makanan yang dia tinggi protein. Untuk karbohidratnya bisa dikurangi karena untuk mengurangi resiko terjadinya tambah obesitas untuk ibunya atau misal ada diabetes gestasional gitu selama kehamilan. Untuk makanannya tadi yang underweight bisa mengurangi meningkatkan makanan yang tinggi karbohidrat, bisa ditambahkan dengan protein yang tinggi atau misalnya bahan telur, ikan gitu. Kalau untuk yang over bisa dikurangi makan yang manis-manis atau es teh manis, misalnya es krim gitu bisa dikurangi gitu. Oke, itu tadi untuk Mbak Ika ya. Jadi boleh minum es ya ketika hamil ya. Boleh, asalkan ya misalnya jangan terlalu manis gitu atau pas posisi status gizi awalnya normal gitu, bisa sekali. Sesekali ya. Sekali. Tidak setiap hari karena cuacanya lagi panas seperti ini ya. Terima kasih Mbak Ika yang sudah gabung. Nah, ini menarik sekali Mitra Pas terkait dengan ibu hamil ini karena ada beberapa mitos juga yang berkembang di masyarakat ya. Kalau untuk makanan dan juga minuman mungkin yang boleh dan tidak boleh dimakan ketika hamil ini ada atau tidak ini Mbak? Oke. Terima kasih ya Mbak ya. Kalau misal untuk makanan selama hamil gitu mitosnya, kadang kan nggak boleh makan pedas atau misalnya nggak boleh makan yang asam gitu. Nah ini buat sebenarnya buat janinnya belum terlalu terpengaruh, hanya saja kalau sama ibunya misalnya kok makan pedas pakai cabenya banyak gitu, jadi kan ibunya bisa beresiko ke kamar mandi bolak-balik kayak gitu. Nah buat mengurangi resiko kayak gitu, jadi untuk makanan yang pedas atau misalnya makanan yang manis gitu bisa dikurangi gitu. Jadi untuk sekedar mengurangi makanan-makanan itu boleh ya. Mungkin Mbak Lofi mau menambahkan? Iya, tentu juga harus memperhatikan juga makanan yang lain, misalkan makanan yang diawetkan, makanan-makanan kemasan itu juga perlu diperhatikan. Biasanya memang kalau pada saat trimester pertama mungkin ada penurunan nafsu makan ya, karena ada masih mual muntah, masih menyesuaikan. Tapi biasanya nanti kalau sudah naik ke trimester kedua atau 3 itu nafsu makannya naik 2-3 kali lipat gitu. Nah, itu juga harus perlu diperhatikan. Untuk makanan yang diawetkan itu biasanya kan tinggi natrium juga ya. Itu kan kalau nanti bisa dikonsumsi berlebihan bisa meningkatkan tekanan darah gitu. Terus juga kayak misalkan lauk-laukan yang suka telur setengah matang, terus kemudian sayur-sayur yang mentah, yang salad seperti itu mungkin itu bisa dikurangi karena makanan yang kurang matang dari protein ataupun sayur biasanya nanti takutnya masih ada bakteri yang hidup gitu ya. Nanti dikonsumsi ibu hamil kan bisa bahaya untuk ibu dan juga janinnya. Jadi untuk amannya yang matang-matang saja gitu. Ya. Yang sudah dimasak dulu. Betul sekali. Menarik sekali Mitra Pas. Untuk Anda yang ingin bertanya juga masih kami tunggu ya. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101, teleponnya di 0295385877. Atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Kita jeda dulu Mitra Pas, tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Paspati. Radio Paspati. Anda masih mengikuti Ruang Gizi bersama Persagi Pati, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati.
Terima kasih untuk Anda yang masih di program Ruang Gizi kerjasama Radio Pas FM Pati dengan Persagi, Persatuan Ahli Gizi Indonesia Pati Mitra Pas, yang sore hari ini kita masih membahas mengenai menjaga berat badan si ibu tetap ideal selama kehamilan ya. Bersama dengan narasumber yang sudah hadir, Mbak Loviana Mufida, Sarjana Gizi RD ya, ahli gizi Rumah Sakit KSH Pati, dan Mbak Dia Mainasari, Sarjana Gizi, ahli gizi RSI Pati. Dan untuk Anda Mitra Pas yang ingin bertanya juga masih kami tunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101, teleponnya di 0295385877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Sudah ada yang gabung dari Ibu Indah di Pati. Selamat sore. Yang bertanya terkait dengan apakah berat badan ibu hamil ini berpengaruh dengan berat badan janin, dan apa yang terjadi jika ibu hamil kelebihan berat badan ini, Mbak? Monggo. Iya, terima kasih. Ya, ini menarik sekali ya, Mbak ya. Jadi memang tadi sudah agak dijelaskan di awal ya. Jadi memang pada saat hamil kan memang kebutuhannya meningkat. Itu pun meningkat karena istilahnya dibagi untuk janinnya, juga dibagi untuk ibunya. Tadi 40% untuk janin, kemudian yang 60% untuk ibunya. Nah, makanya tadi juga ada anjuran kenaikan berat badan, gunanya juga untuk kesehatan janin juga. Jadi berat badan ibu itu mempengaruhi berat badan janin nanti ketika lahir. Gitu juga zat gizi yang dipilih gitu kan. Jadi tetap harus memilih zat gizi mana yang sesuai dengan kebutuhan. Terus tadi dampaknya kalau berlebihan ya. Kalau dampaknya ketika ibu hamil mengalami kelebihan berat badan atau yang tadi dianjurkan, tadi sudah ada anjurannya ya, berapa kenaikannya. Kalau mengalami kelebihan nanti akan terjadi beberapa komplikasi. Contohnya misalkan ada namanya DM gestasional, itu namanya DM yang terjadi karena kehamilan gitu ya. Jadi mungkin sebelum hamil dia tidak pernah gula darahnya tinggi, tapi tiba-tiba pada saat hamil gula darahnya meningkat gitu kan. Itu kan juga membahayakan untuk ibu, juga membahayakan untuk janin. Kedua ada preeklamsia, itu biasanya tekanan darahnya meningkat gitu ya. Jadi biasanya mungkin sebelum hamil tekanan darahnya normal 120, 100 berapa gitu ya. Tapi pada saat hamil tiba-tiba tinggi, mungkin di atas 130 gitu ya. Nah, itu nanti kan juga berpengaruh juga di janinnya. Nah, pada saat nanti sudah terkena preeklamsia, otomatis terganggu juga zat gizinya kan. Maka nanti kalau misalkan terganggu zat gizinya, maka kelahiran si janin ini bisa lahir prematur atau bisa berat badannya kurang karena tadi ada beberapa komplikasi penyakit tertentu dari gula, tekanan darahnya juga tinggi. Biasanya kalau untuk ini diketahui di trimester berapa ini, Mbak? Kalau biasanya sih mungkin di trimester 2 atau trimester 3 itu bisa diketahui. Oke. Mungkin Mbak Dia mau menambahkan? Ya. Oke, selain misalnya kalau tadi kelebihan berat badan gitu ya, yang sudah disinggung sama Mbak Lovi, misalnya yang lain berat badannya rendah gitu, atau misal asupan zat gizinya kurang dari zat besi atau misalnya dari zat lain, itu bisa berpengaruh dari janinnya, misal lahirnya tadi prematur gitu ya, atau misal terjadi perdarahan selama kehamilan. Oke, ini sudah ada yang gabung lagi. Selamat sore, ada Mas atau Pak Edwin, ini bapak-bapak ini yang bertanya dari Tarakan, mau bertanya makanan apa yang aman dan tidak menaikkan berat badan ibu hamil. Lalu apakah ada di menu diet ibu hamil? Jika ada, apakah sama dengan menu diet tidak hamil? Nah, kalau ibu-ibu pengennya kayak gitu ya. Oh enggak. Nah, terima kasih untuk Bapak Edwin gitu ya. Nah, kalau untuk makanan gitu, untuk makanan sendiri, kalau yang dibanding sama ibu yang nggak hamil itu udah jelas beda, karena tadi ada peningkatan dari sumber makanannya gitu, dari misalnya energinya, tadi kalorinya, protein, karbohidratnya gitu. Kalau untuk makanan yang nggak meningkatkan berat badan ya nggak ada, karena tadi harus ada peningkatan karena untuk janinnya juga gitu. Misalnya
untuk makanan yang aman ya dari sumber sayur, ada sumber buah, sama tadi ada tambahan protein gitu. Protein untuk pengolahnya juga harus diperhatikan biar makanan yang kita asup juga nilai gizinya juga tercukupi untuk janin sama untuk ibunya. Oke, jadi nggak ada ya kalau misalkan makanan yang tidak menaikkan berat badan ya. Kita yang tidak hamil saja melihat makanan aja rasanya berat badan sudah tambah ya. Oke, kalau untuk menu dietnya sendiri untuk ibu hamil ini apakah sama dengan yang tidak hamil ini? Iya, kalau pada dasarnya kalau secara umum setiap manusia pasti memiliki kurang lebih 6 macam zat gizi ya yang diperlukan. Ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada vitamin, ada mineral dan juga serat. Nah, itu juga diperlukan ibu hamil juga. Cuman yang membedakan mungkin kualitasnya dan juga jumlahnya gitu ya. Jadi pada saat hamil ada beberapa zat gizi yang kebutuhannya meningkat, ada juga zat gizi yang kebutuhannya sama gitu ya. Jadi mungkin yang perlu diperhatikan contohnya misalkan asam folat itu kan juga meningkat pada saat hamil. Terus kemudian kalsium itu kan juga untuk pembentukan tulang dan gigi janin juga, itu juga harus perlu diperhatikan gitu ya. Terus kemudian zat besi itu kan juga untuk sel darah merah istilahnya untuk mempersiapkan proses persalinan gitu. Oke, itu tadi Mas atau Pak Edwin yang ada di Tarakan ya. Ini mungkin untuk istrinya atau calon istrinya nanti. Biar meskipun hamil tetapi berat badannya tetap ideal seperti itu ya. Terima kasih untuk yang sudah gabung. Nah, ini menarik sekali ketika kita membahas mengenai berat badan ya. Mungkin memang tetap menjadi ideal, tetap menjadi langsing ketika hamil ini memang menjadi impian semuanya. Betul sekali. Apalagi ibu-ibu muda juga yang pengennya meskipun hamil tetapi tetap langsing seperti itu. Tapi tadi nilai-nilai gizinya memang kadang-kadang yang mesti kita jaga juga ya. Nah, menarik ya untuk pembahasan kita di sore hari ini Mitra Pas. Untuk yang ingin gabung juga masih ditunggu nanti di sesi yang terakhir. Anda bisa bertanya SMS ataupun WA di 085277999101 atau bisa telepon di 02953858877 ya. Anda juga bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Kita jeda dulu Mitra Pas, tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati. Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Masih di Ruang Gizi Mitra Pas kerjasama Radio Pas FM Pati dengan Persagi, Persatuan Ahli Gizi Indonesia Pati, yang sore hari ini kita masih membahas terkait dengan menjaga berat badan si ibu tetap ideal selama kehamilan ya. Dan kita sudah masuk di menit ke-53 dari jam 4 sore, jadi memang waktu kita terbatas 1 jam. Tidak terasa ya Mbak ya. Monggo Mbak untuk kesimpulannya di sore hari ini terkait dengan tema kita. Mungkin Mbak Lofi dulu. Boleh. Iya, monggo. Iya. Mungkin yang nanti kesimpulannya ya dari tadi yang sudah kita bahas, yang pertama, makanlah makanan yang bervariasi gitu, karena tidak ada satu jenis makanan yang mengandung zat gizi lengkap gitu. Jadi tetap harus beraneka ragam, ada jenis protein, ada lemak, ada karbohidrat, ada juga vitamin dan juga mineral gitu. Kemudian tadi harus menghindari makanan yang pengawet-pengawet ya, karena natriumnya juga tinggi, bisa membahayakan janin dan juga ibunya. Terus kemudian cenderung makanan yang meningkatkan tekanan darah, contohnya yang mengandung kafein, kopi, teh, coklat, itu juga harus diperhatikan ya, harus dibatasi. Bukan berarti nggak boleh, kalau sesekali boleh saja, cuman kalau setiap hari jangan, nanti bisa meningkatkan tekanan darah gitu. Terus kemudian makanan yang tinggi gas seperti kayak kol, terus kemudian kalau buah misalkan nangka, semangka, itu juga perlu dibatasi, karena nanti takutnya kalau gasnya terlalu tinggi nanti bisa menyebabkan nyeri ulu hati gitu. Terus kemudian yang terakhir, cukupi kebutuhan cairan. Oke. Monggo Mbak Dia untuk closing statementnya.
Oke, menambahkan sedikit dari Mbak Lofi gitu ya. Kalau misalnya kita saat posisi ada mual muntah gitu, tadi mengurangi makanan yang bergas atau misal berlemak gitu. Kemudian makan dengan porsi kecil tapi sering. Kemudian untuk misal ibu hamil gitu ya, yang berat badannya rendah bisa ditambahkan dengan asupan tinggi karbohidrat dan tinggi protein. Kalau misal untuk ibu hamil yang berat badannya berlebih bisa makan dari tinggi protein gitu, menambahkan dari protein yang tinggi. Oke, demikian tadi Mitra Pas program Ruang Gizi kerjasama Radio Pas FM Pati dengan Persagi, Persatuan Ahli Gizi Indonesia Pati. Terima kasih untuk Mbak Lofi dan juga Mbak Dia yang sudah hadir memberikan ilmu yang luar biasa di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih juga untuk Anda Mitra Pas yang sudah setia mengikuti program ini sampai akhir. Amel dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas FM, baru saja Anda ikuti Ruang Gizi bersama Persagi Pati, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati. Simak kembali hanya dari 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati.